Shalom, rekan-rekan persekutuan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan. Segala pujian dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan pada saat ini, mengizinkan kita ada sampai pada hari ini, memberikan kita kekuatan dan kesehatan menjalani seluruh aktivitas kita. Dan puji nama Tuhan kalau saat ini kita boleh diberi waktu bersama-sama untuk memuji dan mengagungkan Dia. Saya mengajak kita semua bersama-sama menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 82 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, berjalan sertamu halis. Berjalan sertamu halis, iringlah kantapa Tuhan. Di sana kita akan menikmati kesenangan akan pertolongan Tuhan. Berjalan sertamu halis, iringlah kantapanya. Ku senang kelupun habis, ku gemar selamanya. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus. Turutlah tapanya, tapak kaki Yesus. Berjalan sertamu halis, sandarkan lengannya. Kelak lenyap sesal dan tangis, hatimu terhiburlah. Jalanlah sertanya, jalan serta Yesus. Turutlah tapanya, tapak kaki Yesus. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa yang Maha Kuasa, kami persembahkan pujian, hormat, dan syukur kami. Kami bersyukur boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan. Hari demi hari kami jalani hidup kami ini bersama-sama dengan Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Teristimewa bahwa di sepanjang hari ini pertolongan Tuhan kami nikmati, menopang kami menjalani kehidupan kami, dan kami mengucap syukur kalau ada waktu yang Tuhan anugerahkan untuk bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Allah yang kami muliakan, Allah yang kami agungkan, akan memberikan kami pencerahan, akan memberikan kami hikmat untuk dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, sungguh-sungguh siap ditaburi kebenaran firman Tuhan, menjadikan kami pribadi-pribadi yang semakin baik di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini saya pilih dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, begini firman Tuhan. Jalan yang benar, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang dapat perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian firman Tuhan, dan kita akan merenungkannya dengan tema hidup di jalan yang benar. Hidup di jalan yang benar. Rekan-rekan persekutuan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan,
perikop firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini berbicara tentang jalan menuju hidup yang kekal atau jalan menuju ke kerajaan sorga. Dicatat dalam firman Tuhan bahwa jalan menuju ke kehidupan yang kekal itu adalah jalan yang sempit. Dikatakan bahwa pintunya adalah pintu yang sesak. Sehingga karena jalannya sempit, pintunya sesak, maka hanya sedikit orang yang mau menempuh dan melewati jalan itu. Lalu yang digemari oleh orang-orang ialah bahwa orang banyak lebih senang, orang banyak lebih suka menuju kepada jalan kebinasaan. Karena ternyata jalan itu adalah jalan yang begitu lebar. Jalan itu adalah jalan yang luas. Rekan-rekan persekutuan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sangat mudah untuk jatuh ke dalam dosa dan menjadi binasa. Mengapa? Karena jalan untuk berbuat dosa itu sangat mudah. Jalannya begitu lebar, jalannya begitu luas, bebas hambatan, seperti jalan tol, ya. Bahkan dikatakan bahwa begitu banyak orang senang melewati jalan itu. Sehingga dijamin bahwa melewati jalan yang lebar, jalan yang luas, jalan yang menuju kebinasaan itu, ya, orang-orang tidak akan merasa kesepian. Karena ada banyak orang, ada banyak teman yang melewati jalan itu. Hari ini dunia penuh dengan kompromi, ya. Orang lebih suka beramai-ramai berbuat dosa daripada berdiri sendiri dan hidup dalam kebenaran. Orang lebih suka ikut kepada rombongan orang-orang yang berbuat dosa daripada harus hidup sendiri tetapi melakukan kebenaran di dalam hidupnya. Orang lebih suka hidup menurut keinginan dagingnya. Orang lebih suka hidup santai. Orang lebih suka hidup acuh tak acuh. Hidup tidak peduli satu sama lain, ya. Orang lebih suka hidup tidak mau dinasehati. Orang lebih suka hidup tidak mau bayar harga untuk perkara-perkara rohani. Sehingga kalau menemui tantangan, kalau menemui cobaan, gampang jatuh, gampang menjadi lemah di dalam hidupnya. Firman Tuhan hari ini menjadi peringatan kepada kita agar setiap kita sebagai orang percaya, pemuda-pemudi Kristen, pemuda-pemudi yang takut kepada Tuhan, agar kita mau berjuang melawan tipu muslihat iblis, ya. Sebab paket yang ditawarkan oleh iblis adalah paket yang dikemas dengan begitu nikmat, paket yang dikemas dengan begitu indah, tetapi ujung-ujungnya berakhir kepada kebinasaan, berujung kepada maut yang kekal di dalam kehidupan ini. Yang mana yang kita mau pilih? Tentu semua kita mau pilih jalan menuju kehidupan yang kekal. Lalu bagaimana kita bisa menang? Lalu bagaimana kita bisa sampai kepada kehidupan yang kekal itu? Yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ialah hidup melekat kepada Tuhan. Hidup melekat kepada Tuhan, itulah kunci utama. Melekat kepada Tuhan, berdekat kepada Tuhan, bersandar kepadanya, ya. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mencari Dia dalam sepanjang kehidupan kita, memiliki rasa haus dan lapar akan kehadirannya di dalam kehidupan ini, sehingga kita mampu menemukan jalan-jalan yang tepat yang harus kita lalui dalam kehidupan kita. Ketika kita menemukan masalah, ketika kita menemukan jalan buntu, ketika kita seolah-olah tidak punya jalan keluar terhadap persoalan kehidupan kita, harapan kita rasa-rasanya tidak pernah sampai kepada keinginan dan kerinduan kita. Orang yang berdekat kepada Tuhan, orang yang hidup melekat kepada Tuhan akan mampu berpikir secara baik, akan mampu melangkah secara benar di dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita mampu sampai kepada kerajaan sorga yang kekal? Ialah bahwa kita hidup bertahan terhadap segala tekanan.
tetap bertahan dari segala tekanan kehidupan kita. Setiap orang yang mau menempuh jalan yang benar, ya, harus bertahan hidup dalam segala tekanan yang ada. Sebab ketika seseorang telah memutuskan untuk hidup dalam kebenaran, ya, ketika dia memutuskan untuk berpikir secara benar, berbicara secara benar, bertindak secara benar, memutuskan untuk hidup jujur, berhenti untuk berbuat dosa, berhenti untuk hidup mementingkan diri sendiri, berhenti untuk hidup tidak memperhatikan orang lain, dan memutuskan untuk hidup bersungguh-sungguh bagi Tuhan. Justru seringkali di sanalah kita akan diperhadapkan dengan banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Justru ketika kita memutuskan untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan dalam kehidupan kita, disitulah iblis semakin giat bekerja untuk berusaha mempersulit kehidupan kita, mempersulit kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga mereka yang tidak mampu bertahan dalam tekanan itu akan memutuskan untuk berhenti hidup di jalur yang benar. Itulah tujuan iblis menggoda kehidupan manusia. Itulah tujuan iblis memberikan pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang patah semangat, sehingga kita menjadi pribadi yang gampang menyerah, lalu kita akan berhenti untuk hidup benar di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah tidak pernah menjanjikan hidup kita berjalan secara mulus dan bebas dari hambatan. Tetapi yang Tuhan janjikan ialah bahwa ketika kita menghadapi setiap problema, setiap masalah, kita tidak akan berjalan seorang diri dalam kehidupan kita. Karena ada Roh Kudus yang akan terus menyertai, ada Roh Kudus yang akan terus menuntun kehidupan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, tetaplah hidup di jalur yang benar. Meskipun jalan yang kita lalui adalah jalan yang sempit, meskipun pintu yang akan kita lewati adalah pintu yang sesak, tetapi justru di balik pintu itulah ada kehidupan dan keselamatan yang kekal. Orang-orang muda di dalam Tuhan, hiduplah terus selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Melekatlah kepada Tuhan, sehingga engkau pun mampu bertahan dalam setiap tekanan kehidupan. Amin atas firman Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan terus menjalani kehidupan ini. Kembali kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 82. Kita mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mengiring Tuhan langkah demi langkah hidup kita. Kita nyanyikan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Berjalan sertamu halis, engkau kelak ditariknya. Berjalan sertamu halis, engkau tak ditariknya. Suaranya lembut dan manis, panggil kau, hai marilah. Jalanlah sertanya,
segala hormat, pujian, dan pengagungan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkaulah pemilik kehidupan kami. Engkau yang merancangkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Yang kami tahu Tuhan bahwa rancanganmu adalah rancangan yang indah. Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera di tengah-tengah setiap pergumulan dan tantangan kehidupan kami. Karena disitulah kami dapat menemukan kasih Tuhan. Disitulah kami boleh melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami sungguh-sungguh hidup memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini ya Tuhan, yang terus mengingatkan kehidupan kami, bahwa ketika kami rindu berjumpa bersama-sama dengan Tuhan di akhir perjalanan hidup kami di dunia ini, kami tahu Tuhan bahwa jalan yang kami lalui tidaklah mudah. Jalan yang kami lalui mungkin sempit, mungkin terjal, mungkin penuh dengan batu, mungkin penuh dengan tanjakan. Tetapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan menuntun perjalanan kehidupan ini dan memampukan kami hidup di jalan yang benar bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, berkatilah kehidupan kami semua, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Biar mereka selalu hidup mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Mampukan mereka untuk terus hidup benar, hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan. Berkatilah mereka dalam setiap perjuangan kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang bekerja selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat bekerja dengan baik. Saudara-saudara kami yang juga masih bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan, ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami pun boleh mendapatkan pekerjaan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa saudara-saudara kami dalam pergumulan hidup masa muda yang merindukan pasangan hidup, Tuhan akan buka jalan dan berkati. Biarlah mereka semua tetap hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan, mengharapkan yang terbaik dari Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk persekutuan mereka, biarlah mereka selalu diikat dalam cinta kasih Tuhan. Berkati pengurus pemuda yang ada, boleh bekerja dengan baik, merangkul semua anggota dengan baik. Dan kami berdoa bahwa persekutuan pemuda Gereja Kibait Jemaat Sangatta boleh semakin baik di masa yang akan datang. Kami berdoa mungkin ada anggota persekutuan yang sakit, biarlah Tuhan menjamah dan memulihkan. Kami berdoa untuk salah seorang anggota pemuda dari Kaliorang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah Engkau menjamah dan memulihkannya, memberikan kesembuhan kepadanya. Kami berdoa kepada Tuhan, berkatilah kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi ini, bahwa Tuhan melindungi dan menjaga kami, meluputkan kami dari setiap kecelakaan, mara bahaya, dan sakit penyakit. Di tengah-tengah aktivitas kami tetap menikmati damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Kami mau terus berserah kepadamu Bapa, memohon tuntunan Tuhan menjalani hari-hari hidup kami, sehingga kami terus hidup memancarkan kasih Kristus. Kami terus hidup boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Inilah doa kami bawa kepadamu. Dan pada akhirnya kami mohon, biarlah kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, pimpinan Roh Kudus akan menuntun dan menyertai perjalanan kehidupan kita saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali melantik kita sebagai saleh-salehnya. Amin. Terima kasih saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.